Puji Tuhan, saudara, kita bertemu kembali dalam berkat serta kasih karunia Tuhan. Pada hari ini saya ingin mengatakan sesuatu kepada saudara. Satu hari ada seorang anak kecil datang kepada seorang pemimpin gereja, dan dia bertanya, "Papa saya itu orang yang baik sekali, cuma dia tidak pernah mau berdoa, dia tidak pernah mau percaya Tuhan, dia tidak pernah ke gereja. Kira-kira masuk surga atau masuk neraka?" Pemimpin gereja ini berkata, "Tuhan tidak pernah memasukkan orang baik ke dalam neraka." Itu betul, saudara. Orang baik tempatnya di surga, bukan di neraka. Yang harus menjadi pemikiran selanjutnya, baik menurut siapa? Kenapa begitu? Karena baik menurut manusia itu relatif. Ada orang yang kata saya baik, kata orang lain tidak baik. Saudara-saudara, baik menurut manusia itu relatif. Baik buat bangsa ini tidak baik buat bangsa yang lainnya. Dan yang perlu diingat kembali, pemikiran yang sederhana, saya akan terima orang baik menurut saya di rumah saya. Dan kalau surga adalah rumah Tuhan, rumah Bapa, maka Bapa juga akan menerima orang yang baik di surga, tapi yang menurut Bapa. Ya saudara, tidak cukup pandangan manusia bahwa kita itu baik. Untuk masuk surga, pandangan Tuhan kepada kita itu baik atau tidak. Suatu hari ada seorang Farisi, namanya Nikodemus, seorang Farisi yang baik, bukan munafik. Dia tanya tentang hal ini kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus berkata demikian, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Di sini letak masalahnya, saudara. Manusia itu lahir dari daging, jasmani, bapak dan ibu. Allah itu roh. Sorga itu tempatnya Allah yang ada roh. Di sorga tidak ada tempat bagi daging. Sebaik apapun daging, saudara, dia tidak memenuhi syarat untuk masuk sorga, tempat di mana Allah adalah roh. Dan untuk menjadi orang yang baik, berkenan di hadapan Allah, rohnya ini hidup, maka orang itu harus dilahirkan kembali. Bukan dilahirkan dari daging, tapi harus dilahirkan dari roh. Sehingga orang itu, saudara, saya dan saudara mempunyai tempat di hati Bapa. Sama-sama roh Allah melahirkan saya dan ada di dalam saya. Sebetulnya, saudara, untuk hal ini tidak sulit, karena Tuhan menyediakan jalannya, yaitu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Tuhan menyediakan jalan melalui putranya Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian bagi kita, tindakan yang harus dilakukan adalah sesuai dengan Yohanes 1 ayat 12, adalah kita itu perlunya hanya menerimanya, menerima Tuhan Yesus, maka kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, dan bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Inilah yang Tuhan kehendaki, saudara, untuk masuk ke sorga. Allah yang ada roh, dia mau menerima orang yang baik menurut pandangannya, yaitu orang-orang yang dilahirkan dari dia. Karena Allah adalah roh, orang yang dilahirkan dari Allah, bukan dari keinginan laki-laki, adalah orang-orang yang rohani. Allah hidup di dalam dia, dan dia hidup dalam kodrat yang baru, di dalam norma-norma hidup yang baru, yaitu dalam norma-norma hidup orang percaya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus seperti itu, kalau seorang tidak dilahirkan dari roh, kamu tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena itu, saudara-saudara, yang menentukan bukan berapa lama kita telah menjadi orang Kristen, berapa lama kita telah menjadi orang-orang percaya, dan apa yang sudah kita lakukan sebagai anggota gereja. Yang menentukan untuk masuk ke rumah Tuhan adalah kita sudah dilahirkan dari roh, lahir baru atau belum. Saudara, keputusannya sebetulnya mudah, untuk percaya dan terima Tuhan Yesus, dan saudara-saudara
Mari kita lakukan itu di dalam kehidupan kita. Jadilah orang-orang yang dilahirkan baru, tinggal di dalam Tuhan Yesus, hidup di dalam Tuhan Yesus, dan saudara-saudara, kita akan ada di rumah Bapa. Tuhan memberkati saudara. Amin.